kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kemunduran peradaban Daulah Mughal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Selamat menyaksikan. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Asia Selatan. Berdiri pada awal abad ke-16 oleh Zainuddin Babur 1526 dan mencapai puncak kejayaan di masa Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kekaisaran ini dikenal karena kemajuan dalam bidang pemerintahan, seni arsitektur, militer, ekonomi, dan toleransi beragama. Namun memasuki abad ke-18, kekuasaan Mughal mulai mengalami kemunduran yang panjang hingga akhirnya berakhir secara resmi pada tahun 1858. Setelah kekuasaan politik sepenuhnya diambil alih oleh Inggris melalui British Crown. Selanjutnya adalah tanda-tanda awal kemunduran. Setelah wafatnya Aurangzeb pada tahun 1707, mulai terlihat beberapa tanda melemahnya kekuasaan Mughal, baik dari segi internal dalam negeri maupun eksternal dari luar. Faktor internal yang pertama adalah munculnya penguasa-penguasa lemah setelah Aurangzeb. Para penerus seperti Bahadur Shah I, Farrukhsiyar, Muhammad Shah, dan Alamgir II tidak memiliki kemampuan dalam segi politik dan militer. Mereka mudah dipengaruhi oleh para pejabat istana dan para bangsawan, sehingga membuat keputusan negara tidak efektif. Kemudian yang kedua yaitu perebutan kekuasaan di dalam istana. Setelah Aurangzeb wafat, sering terjadi konflik dan perang saudara antara para pangeran Mughal untuk merebut tahta. Hal ini yang membuat stabilitas politik itu hancur dan sumber daya kerajaan terkuras untuk perang internal. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu lemahnya kontrol pemerintah pusat. Wilayah kekuasaan Mughal yang begitu luas membuat para pemerintah ini kesusahan dalam mengawasinya. Banyak gubernur daerah dan para penguasa lokal yang bertindak seolah-olah seperti raja kecil untuk memerintah tanpa ketaatan kepada istana Delhi. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, pemberontakan di berbagai daerah dikarenakan lemahnya pemerintahan yang membuat para kelompok melakukan perlawanan. Yang pertama dari kaum Sikh di bagian utara atau Punjab, mereka menentang kekuasaan Mughal dan membentuk kekuatan politik tersendiri. Yang kedua, kaum Maratha atau Hindu dari India bagian tengah. Mereka melakukan gerakan separatis, yaitu menggerogoti daerah Mughal. Yang ketiga, kaum Muslim dan kaum dari daerah timur melakukan pemberontakan dikarenakan ketidakadilan pajak dan lemahnya perlindungan dari pusat. Kemudian dominasi Inggris dan pengaruhnya terhadap kemunduran Daulah Mughal. Pada abad ke-18, bangsa Inggris datang ke India dengan kedok melakukan perdagangan melalui East India Company atau EIC. Pada awalnya, mereka memang hanya fokus terhadap aktivitas perdagangan. Namun secara perlahan, mereka mulai ikut mencampuri urusan politik lokal. Mereka memengaruhi para penguasa setempat melalui perjanjian-perjanjian politik dan bantuan militer, sehingga kekuasaan Mughal semakin melemah di bawah kendali Inggris. Setelah Inggris memenangkan pertempuran Paisley pada tahun 1757 Masehi dan pertempuran Buxar pada tahun 1764 Masehi, Inggris berhasil memperoleh hak monopoli perdagangan dan mulai menguasai daerah-daerah strategis di India. Kemenangan ini menandai awal dominasi Inggris terhadap wilayah India dan melemahkan kekuasaan dinasti Mughal secara signifikan. Perekonomian kerajaan Mughal yang semakin hancur akibat sistem pajak Inggris yang sangat memberatkan rakyat dan para petani yang kehilangan tanah akibat pajak yang tinggi, sedangkan hasil bumi India terus diekspor ke Inggris demi kepentingan mereka.
Eik yang mengalami kerugian memungut pajak yang sangat tinggi di kalangan masyarakat di India, baik Muslim ataupun Hindu. Penindasan ini menimbulkan kebencian yang sangat besar di kalangan masyarakat pada saat itu. Kondisi ini memicu pemberontakan Sipahi atau Sepai Mutini pada tahun 1857, di mana tentara India, baik Muslim ataupun Hindu, memberontak melawan Inggris. Namun pemberontakan itu gagal pada tahun 1858 Masehi, dan pada saat itu juga Inggris secara resmi menghapus kekuasaan politik Daulah Mughal. Kaisar terakhir saat itu yaitu Bahadur Shah II atau Bahadur Shah Jafar. Beliau diasingkan di Burma atau Myanmar, dan itulah tanda berakhirnya kekuasaan Islam di India. Faktor-faktor utama penyebab kemunduran Daulah Mughal. 1. Substansi dalam pembinaan kekuatan militer. Tidak ada pembaruan strategi, teknologi, maupun taktik setelah masa kejayaan Aurangzeb. Sistem militer berbasis feodal mansabdari menjadi tidak efisien dan dipenuhi korupsi. Senjata dan perlengkapan perang ketinggalan zaman. Sementara itu, bangsa Eropa sudah lebih jauh maju secara teknologi. Akibatnya, pasukan Mughal kalah menghadapi kekuatan-kekuatan baru seperti Maratha dan Inggris. 2. Kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di lingkungan istana. Para sultan penerus lebih suka hidup dalam kemewahan, pesta, dan hiburan daripada mengurus pemerintahan. Banyak dana negara dihabiskan untuk pembangunan istana, perhiasan, dan acara megah yang tidak penting. Korupsi dan nepotisme menyebar di kalangan pejabat, menyebabkan keuangan negara bocor dan rakyat semakin miskin. Untuk menutup defisit, pajak dinaikkan secara besar-besaran, menimbulkan penderitaan rakyat dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu kebijakan Aurangzeb yang terlalu keras terhadap toleransi umat beragama. Aurangzeb dikenal sebagai penguasa saleh, tetapi kebijakan keagamaannya sangat ketat. Ia membatalkan kebijakan toleransi akbar dan menerapkan pajak jizya bagi non-muslim dan juga menghancurkan sejumlah kuil Hindu. Akibatnya muncul ketegangan dan kebencian antar umat beragama, terutama antara Hindu dan Muslim. Setelah Aurangzeb wafat, hubungan antar kelompok sulit dipulihkan dan stabilitas sosial politik menjadi rapuh. Yang keempat yaitu lemahnya kepemimpinan gubernur penerus. Sultan-sultan setelah Aurangzeb tidak memiliki kepemimpinan dan wibawa yang kuat. Banyak di antara mereka hanya menjadi boneka pejabat istana atau kesatuan lokal seperti Shahid Brothers. Perebutan kekuasaan antar pangeran melemahkan kesatuan politik. Lemahnya kepemimpinan juga membuat sistem pemerintahan tidak terkontrol dan daerah-daerah mulai melepaskan diri dan pengaruh pusat mulai menghilang. Akibat dan dampak dari kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, perpecahan wilayah kekuasaan. Provinsi-provinsi besar seperti Bengal, Dachen, dan Oudh berpisah menjadi kerajaan kecil yang berdiri sendiri, sehingga India kehilangan persatuan politik dan mudah dikuasai oleh bangsa asing. Yang kedua, hancurnya perekonomian dan perdagangan. Pajak yang tinggi, korupsi di kalangan pejabat, serta perang yang terjadi terus-menerus membuat rakyat menderita dan hasil pertanian menurun, sehingga perekonomian di kerajaan semakin terpuruk. Yang ketiga, hancurnya pengaruh Islam dalam politik India. Setelah kekuasaan Mughal berakhir, peran politik umat Islam digantikan oleh dominasi Inggris dan elit Hindu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, bangkitnya kolonialisme Inggris. Inggris mengambil alih kendali penuh dan menjadikan India sebagai koloni utama mereka di Asia sampai pada abad ke-20. Kemunduran Daulah Mughal tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari penurunan kualitas kepemimpinan, kemerosotan moral, melemahnya sistem pemerintahan dan militer, serta meningkatnya campur tangan asing. Raja-raja setelah Aurangzeb gagal menjaga warisan kejayaan pendahulunya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pada akhirnya,
kombinasi dari faktor internal, yaitu lemahnya pemerintah dan moral, serta faktor eksternal, yaitu pemberontakan dan kolonialisme Inggris membuat peradaban Islam di India runtuh pada tahun 1858 Masehi. Dan itulah kesimpulan dari kemunduran Daulah Mughal. Sekian itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.